Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita umat Rasulullah SAW di akhir zaman. Akhir zaman, zaman yang penuh dengan ujian, penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan kedurjanaan. Masya Allah. Para pendengar yang mulia, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menengok sejarah bagaimana dahulu para sahabat Rasulullah SAW, dari awalnya orang yang jahiliyah sehingga menjadi orang yang mulia, paling mulia di muka bumi, orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan proses selama 23 tahun. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka kita tengok sejarah bagaimana dahulu awalnya para sahabat ketika mengenal Islam, bagaimana dulu awalnya sehingga prosesnya menjadi orang yang begitu mulia akhlak mereka, begitu sempurna akhlak mereka, amal agama mereka, kerisauan mereka, perjuangan agama mereka. Hadirin yang dimaulah Subhanahu wa taala, maka harus kita tiru. Mungkin kita tidak bisa menyamai mereka, tapi kita mengikuti proses mereka radhiyallahu anhum ajma'in menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa syariat pertama yang dibuat oleh para sahabat ketika menerima Islam? Maka kita lihat dulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. Kita dengarkan ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna falamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Shadaqallahul adzim. Orang Arab Badui menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya telah beriman." Maka Allah perintahkan kepada Rasulullah suruh mengatakan, "Belum, kamu belum beriman, katakanlah saya telah Islam, karena iman belum masuk ke dalam hati kamu." Masya Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengakuan menjadi orang beriman ini butuh proses, sebagaimana pengakuan menjadi orang berilmu. Misalkan saya orang berilmu, misalkan begitu, maka kalau kita tidak bisa membuktikan sudah berapa lama engkau belajar agama di pondok pesantren, di fakultas ilmu agama, sudah 8 tahun, 10 tahun, maka itu baru bisa dikatakan kita orang berilmu. Tapi kalau kita mengaku saja orang berilmu, tapi kita tidak pernah melakukan proses mencari ilmu, thalibul ilmi, di pondok pesantren, ilmu syariat, ilmu agama, maka pengakuan kita ini pengakuan yang dusta. Begitu juga pengakuan kita sebagai orang beriman. Maka kalau kita tidak menjalani proses bagaimana dahulu orang-orang yang sukses menjadi orang beriman, maka pengakuan kita sebagai orang beriman pengakuan yang dusta. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan membiarkan seorang hamba ini mengaku beriman sebelum diuji.
maka diuji keimanannya ketika di dunia. Maka ketika orang mengucapkan syahadat, manusia mengucapkan syahadat, menerima Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka syariat yang pertama ketika para sahabat mengucapkan syahadat, para sahabat nih pertama-tama membuat kerja dakwah sebagaimana kerja para nabi dan rasul, mengajak manusia kepada Allah. Karena kerja dakwah inilah proses dari orang Islam menjadi orang yang beriman, yang imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang imannya akan tidak tercampur dengan kemusyrikan. Hanya dengan kerja dakwah, tidak ada kerja yang lain. Karena hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dibuat oleh para sahabat. Sehingga para sahabat sebelum mendapatkan perintah-perintah agama yang lain, yang pertama kali yang dibuat adalah dakwah, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada Islam. Ketika itu mengajak manusia yakin hanya kepada Allah, menafikan makhluk, menisbatkan hanya kepada Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.